Hai teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan statistik non-parametric test uji dua sampel dependent, yaitu uji Wilcoxon. Nah, apa sih uji Wilcoxon itu? Uji Wilcoxon adalah uji non-parametric test untuk dua sampel berpasangan yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan suatu variabel pada dua kondisi tertentu. Nah, uji Wilcoxon ini mempertimbangkan besaran dan juga arah dari perbedaan dua kondisi tersebut, berbeda dengan uji tanda yang hanya memperhatikan arahnya saja. Pada uji Wilcoxon ini terdapat dua syarat untuk bisa melakukan ujinya, skala data minimal ordinal dan data sampel dependent. Ada dua tipe pada uji Wilcoxon, sampel kecil N kurang dari sama dengan 25 dan sampel besar N lebih besar dari 25. Lanjut ke prosedur pengerjaannya. Yang pertama, kita tentukan hipotesis 0, hipotesis 1, dan taraf signifikansi alfa, di mana hipotesis 1 bisa satu arah atau dua arah. Yang kedua, kita hitung selisih dua perlakuan X dan Y atau DI. Yang ketiga, kita berikan ranking untuk seluruh nilai DI tanpa memperhatikan tandanya. Apabila DI-nya sama, kita rata-ratakan dari ranking DI yang sama. Yang keempat, kita beri tanda positif atau negatif pada ranking yang sesuai dengan tanda positif dan negatif pada DI. Kita tentukan N, yaitu banyaknya nilai DI yang bukan 0. Yang kelima, kita jumlahkan masing-masing ranking positif dan negatif. Lalu tentukan T, yaitu nilai yang paling kecil dari hasil jumlahannya. Lanjut, pada N yang kurang dari sama dengan 25. Kita akan menggunakan tabel Wilcoxon untuk mencari titik kritis T. Jika T hasil hitung kurang dari sama dengan titik kritis, maka H0-nya akan ditolak. Lanjut ke N yang lebih besar dari 25. Nah, kita harus menghitung nilai Z dengan rumus seperti ini, lalu kita cari nilai p-value yang bersesuaian dengan tabel Z. Jika ujinya dua arah, maka p-value-nya dikalikan dengan 2. Lalu kita bandingkan dengan alfa, apabila kurang dari sama dengan alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, jika ada ranking yang sama, kita akan menggunakan faktor koreksi dengan rumus Z seperti itu, pada sesuai yang ada pada buku Castellan, di mana TJ adalah jumlah ranking DI yang nilainya sama. Kita lanjut ke contoh soal. Sampel kecil. Diberikan data seperti itu, bobot badan dalam kilogram 5 orang sebelum dan sesudah berhenti merokok. Kita harus melakukan uji Wilcoxon untuk menguji hipotesis dengan alfa 0,05 bahwa berhenti merokok tidak berpengaruh pada berat badan seorang, dan lawan alternatifnya berat badan seorang akan bertambah. Berarti ini adalah uji satu arah. Lalu kita lanjut untuk menganalisis hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, di sini ada hipotesis 0, berhenti merokok tidak berpengaruh terhadap berat badan seseorang. Hipotesis 1, berhenti merokok dapat meningkatkan berat badan seseorang, yaitu uji satu arah. Dengan taraf uji 5% dan wilayah kritisnya tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Statistik ujinya adalah seperti ini. Kita cari nilai DI, yaitu selisih antara sebelum dan sesudah, lalu kita rankingkan karena ada DI yang sama, maka kita rata-ratakan rankingnya. Lalu masing-masing kita pisahkan antara tanda positif dan negatif. Kita cari nilai penjumlahan yang paling kecil, yaitu pada T positif 3,5. Lalu kita bandingkan dengan nilai T tabel Wilcoxon, yaitu didapatkan nilai T tabel adalah 1. Keputusannya, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka gagal tolak H0 dengan kesimpulan seperti ini, bahwa berhenti merokok tidak berpengaruh pada berat badan seorang. Pengerjaan dengan SPSS. Baik, kali ini saya akan memperagakan bagaimana uji Wilcoxon sampel kecil menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita akan melakukan input nama variabel melalui variable view yang ada di bawah, kita klik. Kemudian kita masukkan nama variabelnya melalui kolom name. Kita masukkan sesuai dengan soal, yaitu sebelum, lalu di enter, dan sesudah. Selanjutnya pada kolom desimal, kita akan mengganti angka 2 menjadi angka 0. Hal ini berguna agar pada saat data di input, nanti akan dihasilkan angka yang bulat atau tidak ada angka di belakang koma.
Setelah itu kita lakukan input datanya melalui data view yang ada di bawah, kita klik. Lalu kita bisa input data sesuai observasi atau sesuai soal yang telah ditampilkan sebelumnya. Nah, setelah data diinput, kita bisa langsung melakukan analyze. Tetapi kita juga bisa melakukan import data dari file yang telah kita miliki sebelumnya. Misalkan kita memiliki file Excel, kita bisa lakukan import data dari file Excel menuju ke file XPSS dengan cara klik file lalu import data dan Excel. Di sini saya telah memiliki data berat badan sebelum dan sesudah berhenti merokok. Kita klik, lalu kita open, dan akan muncul jendela Read Excel File. Di sini akan ditampilkan preview file Excel sebelum ditampilkan pada SPSS. Jadi nanti hasil di SPSS akan seperti ini. Apabila kita bandingkan dengan data yang sudah kita input sebelumnya dari SPSS, datanya adalah sama. Jadi kita bisa memiliki dua opsi, bisa langsung input data dari SPSS atau menggunakan file Excel. Lalu kita oke, lalu data akan dengan sendirinya masuk di file SPSS. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan analyze untuk uji Wilcoxon. Dengan cara klik analyze, lalu kita cari non-parametric test dan legacy dialogues. Kita pilih dua related samples. Setelah itu kita masukkan variabelnya, yaitu variabel sebelum. Kita klik tanda panah ke kanan, jadi variabel 1, dan kemudian sesudah kita klik tanda panah menjadi variabel 2. Kemudian kita pilih test type-nya yaitu test Wilcoxon. Kemudian kita oke. Sehingga akan muncul jendela output seperti berikut. Di sini kita bisa melihat pada tabel rank, kita bisa melihat negative ranks, positive rank, ties, total, dan banyaknya yaitu pada kolom N. Kemudian kita bisa melihat min rank dan sum of ranks. Nah, pada kasus soal ini kita memiliki hipotesis alternatif satu arah yaitu berat badan sesudah lebih besar daripada berat badan sebelum berhenti merokok. Sehingga difference atau selisih atau perbedaan kita ambil dari atau kita hitung dari berat badan sesudah dikurangi berat badan sebelum berhenti merokok. Sehingga pada ranking negatif kita dapatkan jumlah ranknya adalah 3,5 dan pada ranking positif kita dapatkan 11,5. Pada kasus Wilcoxon sampel kecil ini kita mencari T hitung yaitu T hitung dari sesudah dan sebelum. Kita hitung berdasarkan nilai sum of ranks yang terkecil. Nah, bisa kita lihat yang terkecil adalah nilai 3,5 sehingga T hitungnya adalah 3,5. Kemudian kita akan bandingkan dengan T tabel Wilcoxon. Nah, setelah kita cek, T tabel Wilcoxon-nya adalah 1. Sehingga apabila kita bandingkan T hitungnya dengan T tabel, yaitu keputusannya adalah gagal tolak Hanol karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat dari p-value atau asymptotic significance dari dua arahnya. Apabila kita ingin mengecek satu arahnya, kita bisa membagi p-value itu dengan angka 2. Karena pada kasus ini adalah satu arah, maka kita bagi dengan angka 2 menjadi 0,279 dibagi 2. Di sini kita tidak melihat z-score karena z-score hanya untuk Wilcoxon untuk sampel besar. Kita juga bisa mengecek apakah benar keputusannya adalah gagal tolak Hanol. Kita lakukan dengan cara analyze, klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu related samples, kemudian akan muncul jendela non-parametric test, 2 or more related samples. Kemudian kita pada bagian objektif kita pilih automatically compare observed data to hypothesis. Masuk ke bagian fields, kita masukkan variabelnya sebelum dan sesudah. Kemudian kita masuk ke setting. Maaf, sebelumnya kita harus custom dulu ya. Kita custom field assignment dulu. Kemudian kita masuk ke setting. Pada bagian choose test, kita pilih tes apa yang akan kita lakukan dengan customize test. Kita pilih Wilcoxon sign rank.
Lalu kita ke checklist. Dan kita masuk pada bagian test optionnya, kita bisa pilih significance level yang kita inginkan. Di sini saya ingin 0,05. Kemudian exclude casesnya, exclude cases test by test. Kemudian use missing values, kita pilih exclude. Kemudian kita run, sehingga akan muncul jendela output seperti berikut. Nah, di sini dapatkan hasil output hypothesis test summary. Ada kolom null hypothesis, test, significance, dan decision-nya. Di sini hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan antara berat badan sebelum berhenti merokok dan sesudah berhenti merokok. Kemudian tes yang kita lakukan adalah tes Wilcoxon. Dengan signifikan asimptotiknya tadi dapatkan 0,279 dan didapatkan decision-nya, yaitu retain the null hypothesis, atau artinya gagal tolak H0, atau kita tetap mempertahankan hipotesis 0 dengan significant level sebesar 0,05. Jadi dengan SPSS ini kita bisa melihat keputusan, baik keputusan p-value maupun t-hitungnya. Pengerjaan dengan Excel. Jadi, pada kali ini kita akan belajar mengenai uji Wilcoxon sampel kecil. Sama seperti soal yang sebelumnya pada RStudio. Langkah pertama, terlebih dahulu kita membuat tabelnya. Nah, kita lihat pada soal. Pada soal ini dikatakan, lawan alternatifnya bahwa bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Pada pernyataan tersebut tidak mengandung kesamaan, sehingga itu menjadi hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, yaitu mu sebelum berhenti merokok lebih kecil daripada mu setelah berhenti merokok. Dan H0-nya, yaitu bentuk kesamaannya, mu sebelum berhenti merokok lebih besar sama dengan daripada mu setelah berhenti merokok. Lalu kita tentukan tingkat signifikansinya. Pada soal telah tertera tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Nah, kita lihat karena ini adalah sampel kecil, maka kita gunakan uji T. Langkah pertamanya terlebih dahulu kita mencari selisihnya, yaitu X dikurangi Y, yang itu sebelum kurangi setelah. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mengelompokkan dalam rank. Kita kelompokkan yang positif dan yang negatif. Rank yang positif, rank yang pertama itu positif. Rank yang kedua dan ketiga ini kan sama. Sehingga kita membuat ranking koreksi, yaitu ini kan 2 yang ketiga. 2 tambah 3 dibagi dengan 2. 2 ini dari banyaknya yang sama. Jadi 5 bagi 2 yaitu 2,5. Karena yang satunya bertanda positif, yaitu ini, rankingnya kita taruh di positif, dan yang ini negatif di sini. Selanjutnya keempat, yaitu nilainya negatif 4, maka ranknya di negatif. Rank kelima, yaitu nilainya negatif, maka rankingnya ranking 5. Karena pada soal, hipotesis nolnya dikatakan bahwa mu sebelum berhenti merokok lebih besar sama dengan mu setelah berhenti merokok. Nah, berarti tandanya ini adalah mu sebelum kan lebih besar. Jadi kita fokus pada ranking yang positif. Kita jumlahkan, yaitu 3,5. Nilai inilah yang kita bandingkan pada nilai T tabel. Kenapa nilai yang rank positif yang dibandingkan? Karena ini adalah uji satu arah, bukan uji dua arah. Jika kita menggunakan uji dua arah, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Namun karena ini satu arah, kita fokus pada hipotesis nolnya, yaitu hipotesis nolnya berbentuk yang sebelum lebih besar daripada yang setelahnya. Jadi kan pada nilai selisih ini X kurang Y. Berarti yang positif kita perhatikan. Kita bandingkan, karena nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak K0. Berarti dengan kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, dan dari data sampel yang ada, tidak terdapat cukup bukti
untuk menyatakan bahwa bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Sekian dan terima kasih dari saya. Pengerjaan dengan RStudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon sampel kecil. Pada soal dikatakan bahwa bobot badan dalam kilogram 5 orang sebelum dan sesudah berhenti merokok tercatat sebagai berikut. Orang yang pertama yang awalnya 66 kg menjadi 71 kg. Orang yang kedua yang awalnya 80 kg menjadi 82 kg. Orang yang ketiga yang awalnya 69 kg menjadi 68 kg. Orang yang keempat yang awalnya 52 kg menjadi 56 kg. Dan orang yang kelima yang awalnya 75 kg menjadi 73 kg. Pada soal dikatakan, gunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk menguji hipotesis pada taraf nyata yaitu sebesar 0,05 bahwa berhenti merokok tidak berpengaruh pada bobot badan seseorang. Dan lawan alternatifnya bahwa bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Langkah pertama, kita membuat dulu hipotesisnya. Kita lihat pada soal, dikatakan bahwa lawan alternatifnya bahwa bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Pada di sini udah dijelaskan lawan alternatifnya. Di sini kata bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Di sini tidak terdapat bentuk kesamaan. Karena tidak terdapat bentuk kesamaan, maka itu kita jadikan hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya. Itu bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Sehingga bentuknya yaitu mu sebelum berhenti merokok itu lebih kecil daripada mu sesudah berhenti merokok. Sehingga hipotesis nolnya yaitu mu sebelum berhenti merokok ini merupakan bentuk kesamaannya yaitu sama dengan mu sesudah berhenti merokok. Langkah kedua, kita tentukan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Langkah berikutnya, kita cari nilai T-nya. Pertama, kita buat variabelnya. Saya di sini memasukkan variabel sebelum, yaitu merupakan bentuk vektor kolom yang isinya adalah 66, 80, 69, 52, dan 75. Variabel kedua yaitu setelah, juga sama, yaitu berbentuk vektor kolom, yaitu yang isinya 71, 82, 68, 56, dan 73. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi nilai pada vektor kolom ini harus berurutan sesuai datanya ya, agar menghasilkan nilai yang tepat. Selanjutnya kita gunakan Wilcoxon, uji Wilcoxonnya, yaitu sintaksnya wilcox.test. Sintaks ini akan berjalan jika kita menggunakan package-nya, yaitu package yang dipakai adalah stats. Berhubung saya sudah mengaktifkannya, saya tidak perlu lagi menuliskan library stats-nya. Bisa dicek dengan mengklik menu di sini yaitu package. Lalu kita cari stats. Aktifkan. Ya. Sekarang karena sudah aktif, jadi kita bisa gunakan wilcox.test-nya. Yang dimaksud dalam wilcox.test ini, yang dimaksudkan ini adalah variabel pertama. Sebelum. Ini variabel keduanya. Dengan level signifikannya yaitu 0,05. Dan, nah di sini kita lihat. Pada soal ini, apakah dia satu arah ataukah dua arah? Pada soal ini diminta adalah satu arah. Satu arah karena bentuk ketaksamaannya yaitu kurang dari. Jadi kita gunakan alternatif less. Kenapa less? Karena di sini adalah yang sebelum
kurangi sesudah. Nah, pada Wilcox.test yang aplikasi RStudio ini adalah variabel X-nya dan ini adalah variabel Y-nya. Dia menghitung X kurang Y, sehingga alternatifnya kita gunakan less. Dan jangan lupa, kita masukkan pair-nya itu bernilai true, yaitu mempasangkannya ini benar secara berurutan. Lalu kita jalankan sintaksnya. Didapati bahwa nilai hitungnya adalah 3,5. Jika kita sandingkan dengan tabelnya, T-table, itu pada tabel angkanya bernilai 1. Tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T-table. Karena di sini nilainya lebih besar, sehingga kita tolak H0. Dan boleh juga kita melihat pada nilai p-value. Karena p-value-nya adalah 0,1715 dan itu lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Gagal tolak H0 ya. Jadi, kesimpulan akhirnya dikatakan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan dari data sampel yang ada, tidak terdapat bukti untuk menyatakan bahwa bobot badan seseorang akan bertambah bila ia berhenti merokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk penggunaan pada aplikasi Excel. Nah, berikutnya sampel besar. Ujilah hipotesis nol bahwa mesin ketik model baru tidak berpengaruh terhadap kecepatan dalam pengetikan yang diukur dalam jumlah kata per menit. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, berikut adalah data dari 29 orang pengetik. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: H0 dan H1, di mana H1-nya dua arah, dengan alfa 5%, nilai kritik tolak H0 jika 2 kali p-value kurang dari alfa karena ujinya dua arah. Statistik ujinya sama dengan penghitungan pada sampel kecil. Kita cari dulu DI, selisihnya, ranking, kemudian kita pisahkan antara ranking positif dan negatif. Kita hitung jumlahnya, lalu kita cari jumlah nilai yang paling minimal antara kedua T tersebut. Karena terdapat beberapa ranking yang sama, maka kita gunakan faktor koreksi ragam. Kita list ranking yang sama, berapa jumlahnya taruh di TJ, lalu dicari TJ kali TJ min 1 dikali TJ plus 1, didapatkan total, dan setengah totalnya kita masukkan ke rumus Z hitungnya, sehingga didapatkan nilai Z adalah min 3,35. Wilayah kritisnya didapatkan 0,004 dikali 2, 0,008, keputusannya menjadi tolak H0 karena p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Kesimpulannya adalah seperti berikut. Pengerjaan dengan SPSS. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana uji Wilcoxon sampel besar dengan menggunakan software SPSS. Pertama-tama kita buka software SPSS, lalu kita klik variable view untuk menginput variabel. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama pengetik, kedua mesin lama, dan ketiga mesin baru. Dengan tab mesin lama dan mesin baru numerik, lalu desimal kita buat 0 agar hasilnya menjadi bilangan bulat. Setelah itu kita bisa menginput data melalui data view seperti ini. Selain itu kita juga bisa menginput data melalui Excel dengan cara kita klik file, lalu kita klik import data, klik Excel, lalu kita klik Excel yang akan kita input, lalu kita klik open. Nah, di sini kita menggunakan H0 adalah kecepatan mesin ketik baru sama dengan kecepatan mesin lama, sedangkan H1-nya kecepatan mesin ketik baru tidak sama dengan kecepatan mesin lama dengan tingkat signifikansi 5%. Setelah itu kita bisa melakukan analyze dengan cara kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy deluxe,
lalu to related sample. Setelah itu, kita masukkan mesin lama sebagai variabel pertama dan mesin baru sebagai variabel kedua. Lalu kita gunakan test type Wilcoxon karena kita akan menguji dengan uji Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Nah, keluar outputnya sebagai berikut. Dengan negative rank sebesar 8, dengan sum of rank 69,50. Dan positive rank dengan 21 dengan sum of rank 365,5. Dan tie sebesar 0 yang artinya tidak ada kesamaan data pada variabel yang kita input. Karena kita menggunakan uji Wilcoxon, maka kita menggunakan rank yang terkecil dengan jumlah rank yang terkecil, yaitu 69,5. Dan kita bisa melihat nilai z-score di sini min 3,260 dengan asim signifikan 0,001. Nah, kita bisa membandingkan nilai z-score dengan mencari p-value z-score yang nilainya adalah 0,00068. Karena ini uji dua arah, maka p-value-nya kita kalikan dengan 2, yaitu sebesar 0,001. Nah, keputusannya bisa kita lihat dari p-value kita yang kita dapatkan dari output itu lebih kecil daripada alpha yang kita gunakan tadi 0,05, yang artinya keputusan kita adalah tolak H0. Dengan kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat menunjukkan bahwa kecepatan mesin ketik baru tidak sama dengan kecepatan mesin ketik lama. Atau kita juga bisa membuktikan dengan cara kita klik analyze non-parametric test, lalu kita klik related sample. Setelah itu kita klik objektifnya automatically compare observed data to hypothesis, lalu kita lihat filenya, kita gunakan kita input mesin lama dan mesin baru seperti ini. Mesin lama kita input, lalu kita input lagi mesin baru. Setelah itu kita klik setting yang pertama kita choose test. Di sini kita pilih Wilcoxon parsing rank to sample. Lalu kita klik test option dengan alpha 0,05. Setelah itu kita run. Setelah di run akan keluar output dengan hasil seperti ini. Null hipotesisnya, the median of difference between mesin lama dan mesin baru equals 0. Lalu tingkat signifikansinya p-value yang kita dapatkan 0,001 dengan keputusan reject the null hypothesis, yang artinya kita tolak H0. Dengan kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat menunjukkan bahwa kecepatan mesin baru tidak sama dengan kecepatan mesin ketik lama. Terima kasih. Pengerjaan dengan Excel. Di sini kita akan menggunakan Excel untuk pengujian Wilcoxon sampel besar. H0-nya, kecepatan mesin baru sama dengan kecepatan mesin lama. H1-nya, kecepatan mesin baru tidak sama dengan kecepatan mesin lama, dengan alfa 5%. Langkah selanjutnya, kita tentukan DI-nya, yaitu selisih mesin baru dengan mesin lama. Kemudian, absolutnya, kita mutlakkan. Kemudian, mutlak DI ini kita urutkan dari terkecil ke besar. Setelah itu, kita beri ranking. Setelah itu, ketika ada selisih DI-nya yang sama, maka rankingnya kita rata-ratakan.
Diperhatikan di sini mutak DI itu yang bernilai 1 itu ada 6. Maka kita rata-ratakan rankingnya. Begitu pula seterusnya. Kemudian kita tentukan tanda positif dan tanda negatifnya. Perhatikan di sini selisih yang bernilai 1 itu mendapatkan ranking 3,5. Nah, di sini yang DI yang tanda positif 1 ini kita letakkan di tanda positif. Kemudian ini negatif, di tanda negatif, begitu pula seterusnya. Kemudian N-nya itu 29, yang dimana selisih yang bernilai 0 itu tidak terhitung ke dalam N. Nah, di sini kan kita tidak ada yang memiliki selisihnya 0, maka N-nya itu 29. Lalu jumlah tanda positifnya ada berapa? Kita sum. Ada 365,5. Kemudian yang tanda negatifnya ada 69,5. Terhitungnya itu 69,5. Nilai terkecil antara jumlah tanda positif dan jumlah tanda negatif. Kemudian karena ada ranking yang sama, maka kita gunakan faktor koreksi, yang dimana rumusnya itu min setengah sigma TJ kuadrat min 1. TJ nya itu banyaknya ranking yang sama. Jadi di sini 3,5 itu ada 6 yang sama. Kemudian 8,5 itu ada 4 yang sama. Kemudian 12,5 ada 4 juga. Lalu 17 itu ada 3, 20 ada 3, 23,5 ada 2. Nah, kita tentukan TJ kuadrat min 1-nya. Lalu kita kalikan TJ-nya sama TJ kuadrat min 1-nya. Kemudian rumusnya kan min setengah sigma TJ kuadrat min TJ, maka ini kita sum, lalu kita bagi 2. Kemudian kita mencari mu t-nya, yaitu n plus 1 per 4. N-nya itu 29 tadi, diperoleh 217,5. Kemudian sigma t-nya itu yang ada faktor koreksinya, yaitu akar n plus 1 2 kali n ditambah 1 dibagi 24 dikurang faktor koreksinya yang tadi 192, diperoleh 44,122. Kemudian kita mencari z-nya, yaitu t dikurang mu t dibagi sigma t. T-nya itu 69,5 dikurang mu t lalu dibagi sigma t, diperoleh min 3,3543. Lalu kita cari p-value-nya, diperoleh 0,0004. Karena dia uji dua arah, maka kita kalikan 2 p-value-nya, diperoleh 0,0008. Keputusannya, karena p-value-nya ini kurang dari alfanya itu 5%, maka tolak H0. Kesimpulannya,
Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat menunjukkan bahwa kecepatan mesin baru tidak sama dengan kecepatan mesin lama. Sekian dari saya. Pengerjaan dengan RStudio.